Kalau melihat gaya Kang Deddy tentu saya yakin. Tetapi konsisten Bang Kang Deddy tentu akan teruji di sini. Iya. Ya kan? Artinya Kang Deddy membangkitkan program yang puluhan tahun tertimbun oleh Gunung Tangkuban Perahu akibat tidak konsisten. Kita melihat itu. Baik itu dari semua generasi ketiga sebuah kenegarian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bahwa sore ini kita juga bertemu dengan Prof. Dr. Masrul MSc SPGK, ahli gizi Universitas Andalas dan guru besar dari Universitas Andalas. Bahkan dia tercatat di Unan Padang sebagai dekan, menjabat sebagai dekan Fakultas Kedokteran 2 periode. Bahkan dia diminta oleh Yarsi sebagai ketua Yayasan Yarsi, juga tercatat sebagai ketua Yayasan Pendidikan Dharma Andalas. Kita ingin melihat secara akademik tentang kebijaksanaan Kang Deddy Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat. Hari ini kita bisa melihat kebijaksanaan Kang Deddy ini ada 7 kebijaksanaan dia sebagai gubernur, kalau kita tidak salah. Tapi yang ingin kita sorot adalah kebijaksanaan tentang kesehatan masyarakat. Saya merasa perlu dari Prof, kesehatan masyarakat yang dimaksud adalah bahwa dia ingin mengutamakan pencegahan penyakit di masyarakat. Nah, sebagai kesehatan masyarakat, mari kita ikuti bersama Profesor Dr. Masrul, ahli gizi di Universitas Andalas Padang. Silakan, Prof. Baik, terima kasih Pak Afrizal. Ya. Seperti kita ketahui bahwa kesehatan itu memang memerlukan utamanya adalah preventif, pencegahan. Itu sudah dicanangkan di era tahun 50-an oleh Lembaga Kesehatan Dunia WHO. Preventif adalah yang pertama daripada kuratif, pengobatan. Nah, ini. Namun dalam pelaksanaan kita memang mengikuti kebijakan itu. Contoh, sejak tahun awal-awal kemerdekaan kita 50 itu kita sudah mengembangkan Badan Penyuluhan Kesehatan. Penyuluh namanya, penyuluh. Kemudian berkembang lagi kita adalah pendidikan kesehatan. Sewaktu Pak Haryono Siono mengembangkan KB, dia mengembangkan pula modelnya KIE, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi. Dilakukan. Kemudian berkembang lagi adalah dengan memakai kita sekarang adalah Promkes, promosi kesehatan. Nah ini negara kita sudah on the track. Yang belum on tracknya adalah konsistensi. Karena apa? Karena dengan melakukan mencerdaskan masyarakat, akhirnya masyarakat bisa mencegah dia dari sakit, mencegah dia kekurangan gizi dan seterusnya, itu seolah nampak hasilnya. Beda kalau orang tiba-tiba sakit, TBC, diobati, sembuh, terasa oleh orang, dia sembuh oleh tangan dokter itu. Nah, ini yang menyebabkan satu. Yang kedua, promosi itu sudah dianggap lebih penting daripada pengobatan. Namun kenyataannya, reward untuk para petugas kita di bidang itu tidak ada. Nah, inilah menyebabkan persoalan-persoalan KIE ini, promosi preventif itu tidak berkembang dengan baik. Nah, sebaliknya masyarakat kita juga kurang menghargai. Yang dihargai masyarakat kita adalah kalau sakit langsung berobat, dapat obat. Nah, itu baru paten. Nah, itu yang kita mestinya sebenarnya ini sudah punya pintu masuk. Tahun 70 kita sudah punya UKS, Usaha Kesehatan Sekolah. Ya, di sanalah anak didik kita yang kita didik dia untuk preventif. Di samping kuratif dan juga adalah melakukan cek penyakitnya, baik itu kekurangan gizi atau apa, itu UKS.
Tetapi sayang UKS itu hanya berkembang untuk lomba oleh bupati. Nah, lomba bukan untuk dijaga oleh bupati, oleh kepala dinas. Itu adalah betul-betul menjadi sesuatu yang selalu hidup di setiap sekolah, tidak tergantung dilombakan atau tidak. Ini kalau dulu, ini SD ini kita jadikan ya, SD untuk dilomba, siapkan setahun. Habis bulan nanti selesai dia lomba itu, dapat nomor 2 dia di kabupaten itu mati pula apanya. Nah, kalau sekarang Kang Deddy mengatakan dia akan begitu, akan melakukan dengan preventif lebih di depan, dan itu terbukti tidak hanya program, penganggarannya. Ya, kalau dia ada komitmen diterjemahkan ke anggaran kepada kebijakan program, tetapi anggaran tak ada, nggak jalan juga. Nah, itu yang perlu diingatkan. Salah satu padahal kenapa setiap tahun 74, tahun 70, pertanyaan ke Pak Harto kepada 4 orang konsultan konsultan USA di Indonesia, saya ini dipercaya menjadi presiden. Namun saya tidak mengerti persoalan apa yang harus saya lakukan untuk bangsa saya. Jawaban orang USAID itu, lihatlah pada pembukaan Undang-Undang Dasar Bapak, mencerdaskan kehidupan bangsa. Tuh, mencerdaskan, dan kedua menjaga kekuatannya. Nah, kenapa Bapak tidak lakukan hal-hal mencerdaskan sekolah? Itulah muncul sekolah Impres. Kemudian untuk kesehatannya, itulah akhirnya keluar PP 04 tahun 2017, PP nomor 14 tahun 74, itu keluar setiap puskesmas kecamatan mesti punya 1 puskesmas. Kemudian berkembang lagi, setiap 30.000 penduduk ada 1 puskesmas. Kemudian berkembang lagi, setiap desa punya 1 bidan desa. Sekarang Kang Deddy, kalau ada di sekolah, kan soal UKS tadi, kalau di sekolah ada yang kurus, guru cepat melapor, dokter gizi didatangkan. Ya, jadi begini, setiap di UKS itu ada pemantauan status gizi. Setiap anak baru masuk, itu sudah harus dipantau status gizinya. Baru masuk SD aja udah tahu, ini anak kekurangan gizi tidak. Kemudian tiap bulan itu diukur, ditimbang. Seperti di posyandu. Tetapi sayang, fasilitas tidak disediakan, tenaganya tidak disediakan, dan tak ada pemantauan yang bagus. Dan kedua, di Indonesia ini kan perlu anggaran untuk itu. Nah, kalau memang Kang Deddy itu kan menghidupkan yang lama, dan Kang Deddy mengembangkan ini. Dan ini saya pikir Kang Deddy akan menjadi orang satu-satunya yang akan menghidupkan apa yang sudah lama tertidur. Tetapi saya minta, memang Kang Deddy betul-betul mampu berkoordinasi, meyakinkan bupati dan wali kota, karena dia yang pemiliknya nanti padahal. Ya, nanti Bang Deddy menggagas ide, tapi tidak jalan di bupatinya. Tidak ada penganggaran. Nah, oleh karena itu menurut saya, itu benar duduk dulu, dan itu ada komen bersama, dan ada kontrol. Supaya ini konsisten. Negeri ini rusaknya kan tidak konsisten. Sebutlah. Ketidakkonsistenan dari sebuah ide ke ide berikut. Iya. Dan ide itu sudah ada, tidak konsisten dijalankan. Apa? Masalah hukum, masalah kesehatan, sudah banyak yang kita berbuat. Ya, sudah banyak. Saya dalam sekolah saya dulu di Thailand tahun 93, kami diwajibkan oleh WHO untuk menyampaikan apa di negara Anda yang sudah laksanakan program-program kesehatan untuk masyarakat. Saya sampaikan itu. Kami sudah punya posyandu. Ini, puskesmas. Sudah punya pos yandu. Sudah punya UKS. Ya. Dan macam-macam yang kita kerjakan. Saya tayangkan itu. Nah, tapi di Mongolia tidak punya dia. Di Bangladesh tidak punya dia. Cina tidak punya seperti itu. Dia hanya dokter yang bertugas seperti itu aja. Kita enggak, sudah kita punya kerangka. Nah, saya minta nih, kalau ia betul serius, Kang Deddy ini, betul-betul duduk dengan bupati wali kotanya, sharing apanya, dan dimonitor. Apalagi tadi masalah dengan tujuan supaya konsisten. Nah, itu. Negeri ini butuh adalah konsistensi. Ulama konsisten dia dengan konsistennya, tidak terganggu oleh. Para ilmuwan begitu juga. Para petugas dokter, petugas di puskesmas, di rumah sakit, konsisten dengan profesinya. Itu yang harus kita jaga.
Jadi barangkali dengan adanya motivasi ataupun kebijakan Kang Deddy seorang dokter di desa itu, dia bertugas dengan kali-kali tadi ada 50 segala macam. Ya. Kira-kira yang tersirat apa itu sebagai kesehatan masyarakat? Dari kesehatan masyarakat, bagaimanapun orang bekerja di daerah tentu perlu ada di reward. Ya, akan berbeda kita bekerja di perkotaan. Ya, bekerja di pada level paling bawah masyarakat kita perlu ada reward, orang mau itu. Kalau orang memang sudah di rumah sakit metro, mau sakit ini segala macam, itu tidak perlu, sudah selesai oleh dia. Dan oleh karena ini perlu ada perhatian, perlu ada penganggaran yang jelas oleh dia, sehingga dia memang mau bersikeras bekerja seperti itu, serius dia. Jadi dari segi penganggaran, kita barangkali tadi sudah disebut, mudah-mudahan dia sudah klop dengan bupati daerah. Dari segi ide mengasih reward itu menurun angka yang ini dari segi kesehatan masyarakat, bagaimana kira-kira? Kalau itu konsisten, Ya, dan memang kita selalu pula melakukan monitoring, ini perlu monitoring. Nah, saya minta adalah ini konsisten tuh ini. Oke, sesudah konsisten buktinya memang dia follow up terus. Kalau tidak jalan, dia perbaiki. Dia lakukan pendekatan dengan bupati. Kenapa tidak jalan itu? Dan kita yakin dengan Kang Deddy bisa begitu dengan gerakannya. Kalau melihat gaya Kang Deddy itu saya yakin. Tetapi konsisten Kang Deddy tentu akan teruji di sini. Iya. Ya kan? Sebab nanti akan timbul pula masalah baru. Iya. Tertarik pula beliau untuk yang ini. Iya. Nah, tapi ini adalah investasi manusia. Manusia. Kalau memang anak-anak itu kekurangan gizi, penyakitan, jelas tidak akan ada tumbuh kembang yang baik. Kalau tumbuh kembang yang baik, sepanjang masa, ini bukan mendului Tuhan ya, kita jadi beban dari pemerintah dan masyarakat. Artinya mencerdaskan kehidupan bangsa ini tidak tercapai. Tidak tercapai. Sekolah apapun tidak tercapai. Kenapa? Kapasitas fisiknya tidak diwariskan, otaknya juga tidak berkembang yang baik. Apa yang harus kita kembangkan? Tidak bisa kita perbaiki. Tidak ada ahli saraf yang bisa memperbaiki lagi otaknya. Nah, kalau itu, Kang Deddy, itu sudah satu hal yang memang jarang orang berpikir seperti itu sekarang. Tapi itu konsisten tadi ya. Dan yang kedua dipertimbangkan. Teman-teman yang mau bekerja mati-matian di bidang promosi kesehatan, itu mesti dihargai sama dengan teman-teman yang bergelut di meja apanya. Di meja prakteknya. Jangan di meja praktek dia dapat insentif. Satu pasien dapat sekian. Yang itu berlumpur dia, berpanas-panas, dia tidak ada. Nah, tapi bagaimana besarnya, tentu Kang Deddy dengan para bupati wali kota sudah menghitung benar, agar betul-betul sesuai dengan ketentuan. Ya kan? Tidak. Kita tunggu. Kita tunggu itu. Kita tunggu. Nah, mudah-mudahan bisa itu konsisten. Kang Deddy kan gagasan, ide, dan komitmen politik. Saya bertanya, siapa di belakang itu yang mempersiapkan? Saya tidak mungkin Kang Deddy. Kang Deddy lah sibuk pula dengan persoalan-persoalan keprovinsian, kenegaraan, semacam. Tentu gagas Kang Deddy ada yang menyambut. Dia detailkan itu dengan baik. Ada orang satu lagi yang bisa melakukan tindak lanjut dari itu. Jadi perencanaan sudah ada, dia terlanjut. Yang terakhir kita perlu orang yang mampu mengoreksi kerja kita. Jadi 4 itu macam orang yang harus kita siapkan. Saya ingin menyampaikan di forum ini kepada Kang Deddy, kita agar apa yang digagas beliau yang baik itu, yang sangat bermanfaat dan sudah lama kita rindukan, betul-betul bisa dicontohnya di Jawa Barat nanti lagi. Walaupun Posyandu ini lahir di Jawa Tengah dulu, oleh Ibu Suparjo Rustam, Kardinal Suparjo Rustam. Beliau waktu itu adalah Bupati Karanganyar, kemudian jadi Gubernur Jawa Tengah, akhirnya Mendagri. Ingat Pak Zal ya? Pak Suparjo Rustam. Inilah Ibu Karina menggerakkan PKK ini. Nah, akhirnya PKK ini dicobakan dengan Posyandu. Banyak kegiatan-kegiatan ibu-ibu di lapangan tentang kesehatan ini, tapi bercerai-berai. Dia jadikan Posyandu, pelayanan terpadu. Nah, coba kita lihat sekarang, Posyandunya sudah jalan enggak? Dengan baik. Tanda jalannya apa, Pak Zal? Itu DPRS namanya. DPRS berapa anak yang ditimbang dan berapa jumlah anak di seluruh desa itu. Nah, itu kita hanya bilang 40-50%. 50% anak
tidak pernah ditimbang. Nah, oleh karena itu kita udah punya pula setiap anak SD baru masuk ditimbang dan tinggi badannya, Pak. Tidak hanya cukup ditimbang beratnya, tapi tinggi badan. Sebab tinggi badan adalah gangguan gizi yang kronis. Iya, 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 iya. Kalau berat badan, badanku labil, bisa saja dipercepat, akhirnya gemuk lagi. Kalau tinggi Enggak secepat itu. ditentukan oleh gizi. Ya kedua ditentukan gizi, tetapi ini menandakan gangguannya kronis, Iya, iya. sudah menahun dan akibatnya berdampak kepada organ-organ lain. Kalau kita kekurangan gizi yang akut, namanya mendadak, itu kurus sebentar, nanti bukan naik lagi. Nah, tapi yang tinggi ini tidak gampang. Ya. Nah, oleh karena itu persoalan teknis ya, itu orang teknis. Tapi saya melihat di kebijakan. Kebijakan itu bagus, sangat bagus. Negeri ini sulit konsisten. Kalau Kang Deddy bisa konsisten memberikan contoh terhadap Jawa Barat, nah ini adalah contoh untuk nasional. Ya. Ya, itu. Ya, ya. Dan kedua, karena itu sudah siap. Kang Deddy mencapaikan gagasan ide, untuk ide, ada orang mendetailkan ide beliau. Iya. Bisa jalan dia. Bagaimana meyakinkan kabupaten, meyakinkan bupati, dan meyakinkan DPRD agar ini bisa terdukung dengan baik. Sebab ini kita sudah sejak 98 sudah desentralisasi ya. Kita harus penguatan teman-teman di kabupaten kota mengurus kabupatennya. Nah, saya juga pesan kepada Kang Deddy, kita punya potensi ada satu bidan, satu desa. Ini potensi besar yang bisa kita gunakan untuk mencek status gizi anak, untuk apa segala macam. Nah, itu mesti ada. Kalau dia ada pindah atau dia mutasi dan segala macam, cepat diganti oleh bupati, oleh kotanya, tidak kosong. Dan ini tenaga yang sudah sejak tahun 94 sudah ada di sana. Ini bidan dari program ini adalah Profasi Jalal. Nah, itu dijalankan. Yang kedua tadi itu adalah bagaimana menghargai teman-teman yang mau tadi, Ya. preventif tadi, bergerak di lapangan tadi daripada di klinik. Sebab kami dokter ini, kami lebih banyak waktu kami belajar di klinik. Maka nyaman kami di sini, AC-nya ada, apanya ada, minuman ada, 100-200 pasien tenang aja kan. Tapi memang dari kebijaksanaan Kang Deddy yang besar itu, soal kesehatan masyarakat ini dia memang programnya preventif. Ya. Bagaimana komentar? Dua, ya preventif satu, promotif satu. Ya. Preventif pencegahan, Ya. promotif mempromot, meningkatkan. Ya, Yang tadinya anak kurus, Ya. jadi lebih baik. Orang banyak sakit, kurang. Dikurang sakit. Orang yang kurang sehat, jadi sehat. Lebih sehat, lebih sehat. Sehingga mudah dia dapat sedikit saja berubah cuaca, sudah ada batu-batu. Jadi kan artinya kesehatan. Walaupun dia menular, dia masih mungkin kita berikan penguatan itu. Nah, negara kita hanya memfokuskan kuratif. Dengan BPJS kita kuratif. Kuratif penerjemahan pengobatan. Sakit, mengapa Pak Yana? Obat. Sakit, langsung berobat kita. Ke klinik kita ada. Masyarakat senang pula ya begitu. Senang pula itu. Nah, mestinya dia jangan sakit. Ya. Kalau itu yang sakit, akhirnya dana BPJS itu tidak seperti sekarang. Sekarang BPJS sekarang kedodoran membayar apa? Menggodoran. Ya, itu perlu. Ya cerita daripada menteri. Kalau bertambah perut Anda, berisiko katanya kan. Nah, itu kan pencegahan obatnya. Nggak mungkin perlu lagi dioperasi untuk tidak mungkin. Tapi adalah pencegahan. Jadi Kang Deddy lebih fokus ke pencegahan. Artinya Kang Deddy membangkitkan program yang puluhan tahun tertimbun oleh Gunung Tangkuban Perahu akibat tidak konsisten. Kita melihat itu. Apakah kita bisa melahirkan orang yang konsisten dengan kepentingan-kepentingan rakyat seperti itu? Nah, kemudian tadi yang persoalan anak yang kurus. Ya, itulah gunanya bulan anak itu diukur status gizinya. Berat badan, tinggi badan dengan umurnya. Nah, oleh karena itu kita lihat apakah dia akan ada sakit. Terutama yang perlu diwaspadai TBC. Nah, kalau TBC tentu harus diobat. Dan TBC pengobatannya jangka panjang. Oleh karena itu dia memang bapak ibu itu yang punya anak memang konsisten mengobat anaknya. Dan memakan obat anaknya. Nah, itu satu. Dan kedua, mungkin saja adalah memang orang tuanya tidak mampu. Adiknya banyak, sehingga jumlah apanya tidak cukup, bahan makanan. Inilah yang perlu ahli gizi saja. Sebab di puskesmas punya ahli gizi pada. Punya ahli gizi. Sudah lama. Sejak tahun 70, kita punya sekolah ahli gizi ini. Ya, nah, itu sudah ada. Nah, dialah yang bertugas untuk hal seperti itu, mencek di
Kalau tidak cukup, inilah kita punya tenaga bidan yang kita latih bagaimana mengukur yang disebut ukuran badan, antropometri. Sehingga tahu kita. Kalau udah tahu, hendaknya ahli gizi di puskesmas mudah melakukan tindakan hendaknya. Supaya yang kurus seperti ini bisa kita pulihkan. Nah, di sini juga diperlukan dukungan masyarakat sekitarnya. Sebab memulihkan itu kan memerlukan biaya. Nah, jadi kita berharap Kang Deddy gagasan dia itu bisa ditindaklanjuti. Oke, didukung oleh ahlinya di Jawa Barat itu mencanakan dan disepakati oleh bupati wali kotanya, DPRD-nya. Dan bisa kita lihat tahun depan keluar program yang jelas. Kalau bisa dipercepat lagi, sangat baik. Jangan nanti hilang pula, Pak Zal. Ya. Ya, jadi beberapa yang saya catat dari Kang Deddy, satu adalah menertibkan anak-anak yang nakal. Ya. Saya juga udah habis pusing, gimana anaknya sekarang nakal, tawuran ya, gimana dia akan hidup kita nyaman kalau tawuran. Kemudian yang orang tuanya jangan nakal dan segala macam. Saya pikir sebagai orang tua, sebagai apa, sudah kehilangan akal kita agar anak-anak tidak tawuran seperti itu. Memang itu tugas orang tua, nanti orang tua tidak mampu. Ya, di Jakarta, di Padang saja berapa banyak ya, mobil, sepeda motor itu segala macam. Jadi saya minta tolong dilihat nanti Pak Zal ya, apa saja yang sudah digagas oleh Kang Deddy, dan tugas kita mengingatkan beliau. Setiap gagasan demi gagasan itu betul-betul terimplementasi dalam bentuk program jelas, penganggaran jelas, dan dukungan sumber daya yang memadai di setiap kabupaten kota. Dan kalau itu dilakukan oleh Kang Deddy, dia menjadikan salah satu miniatur Indonesia